and let the moment drown the whole world out. We're in this together. Hear our hearts beat together. Hello everyone, welcome to my mini podcast. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Zarita Zahra dari kelas B dari Prodi Bahasa Asing Terapan angkatan 2021 dengan NIM akhir 095. Pasti kalian udah tahu dong, ibu kota negara Indonesia. Ya, betul sekali, DKI Jakarta atau Jakarta. Jakarta itu luas banget kan. Kok kalian lihat tadi tuh di video, kalian kayak wow, takjub banget dengan Jakarta. Karena Jakarta tuh ya, seluas itu pasti kalian bingung mau kemana gitu kan. Apalagi tempat wisatanya itu di Jakarta itu banyak banget. Sampai kalian bingung mau kemana dan harus kemana gitu kan. Di sini aku akan menjelaskan dan mengerangkum 4 wisata religi di Jakarta. Yuk, check it out. Bersatu sebagai ibu kota negara dan kota megapolitan tak membuat DKI Jakarta kekurangan objek wisata. Jakarta mempunyai beberapa tempat yang layak untuk dikunjungi dengan tujuan menambah nilai-nilai keagamaan. Wisata religi menjadi salah satu model wisata yang bernaungan keagamaan atau keyakinan tertentu. Beberapa objek wisata religi di Jakarta terbuka untuk siapapun yang ingin berkunjung tanpa memandang latar belakang agama mereka. Berkunjung ke tempat wisata religi bisa menambah wawasan pengetahuan soal hal-hal perkembangan agama tertentu. Menambah pengalaman sosial juga menjadi nilai dari berkunjung ke tempat wisata religi tersebut. Oke, kita masuk tempat wisata religi yang pertama, yaitu Pura Aditya. Pura Aditya merupakan sebuah tempat ibadah pemeluk agama Hindu. Pura Aditya Jaya berlokasikan di Rawamangun, Jakarta Timur. Awal pura ini dimulai pada tahun 1972 dan berakhir pada tahun 1997. Seperti pada umumnya, berkunjung ke tempat wisata religi mengikuti peraturan yang berlaku. Sebab pengunjung yang ingin datang ke Pura Aditya Jaya ini perlu mengenakan selendang. Kompleks Pura Aditya Jaya memiliki area yang cukup luas dengan konstruksi bangunan dan ornamen bergaya khas Bali. Pada perayaan hari besar agama Hindu, Pura Aditya Jaya bakal dipadati oleh ribuan umat Hindu beribadah. Tak hanya itu, pura ini juga difungsikan sebagai tempat latihan atau beragam pementasan kesenian Bali. Ini aku ada beberapa foto Pura Aditya. Gimana tadi foto Pura Aditya Jayanya? Cantik bukan? Bagus bukan? Meskipun fotonya cuma sedikit, tapi kalian bisa melihat keindahan dari Pura Aditya. Benar kan? Kalau kalian mau lihat lebih banyak lagi, kalian bisa cari sendiri ya, karena gak cukup waktunya. Oke, kita lanjut yang kedua aja gimana, yaitu Wihara Amuria Bumi. Berusia sudah 330 tahun, menjadi tempat ibadah umat Buddha paling tertua di Jakarta Timur. Berlokasikan di Pasar Lama Jatinegara, Jakarta Timur. Wihara ini memiliki konstruksi bangunan yang menarik. Hampir di setiap sisi bangunan wihara dibalur oleh warna merah dan kuning. Wihara Amuria Bumi dihiasi dengan patung dewa dengan bermacam lilin merah yang menyala. Kondisi penampakan tersebut sebagai simbol cahaya kehidupan. Atribut-atribut keagamaan lainnya juga ada di wihara ini. Salah satunya beduk. Terdapat 3 buah beduk di dalam wihara ini sebagai simbolisasi memanggil pukulan pada beduk sebelum melakukan sembahyang. Wow, menarik banget ya kan? Aku ada foto Wihara Amuria Bumi. Kita lihat yuk. Gimana tadi? Dari foto Wihara Amuria Buminya cantik kan? Pasti dong, gak mungkin gak cantik. Aku gak salah pilih ya kan, tempat wisata yang secantik itu gitu kan.
Oke, nggak usah banyak basa-basi, mendingan kita masuk aja ke tempat wisata yang ketiga, yaitu Gereja Katedral Jakarta, atau nama resminya Gereja Santa Maria diangkat ke surga, atau bahasa Inggrisnya yaitu The Cross of Lady of the Ocean. Maaf ya kalau agak-agak belibet. Oke, adalah gereja di Jakarta. Gedung gereja ini diresmikan pada tahun 1101 dan dibangun dengan arsitektur neo-gotik dari Eropa. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Dickmas, dan peletakan batu pertamanya oleh vokalis Carlos Winokur. Katedral yang kita kenal sekarang sesungguhnya bukanlah gedung gereja yang asli di tempat itu, karena yang asli itu diresmikan pada Februari 1810. Namun pada 27 Juli 1826, gedung itu terbakar bersama 180 rumah penduduk. Wow. Lalu pada tanggal 31 Mei 1890, gereja itu pun sempat roboh oleh salah satu struktur yang harus dilakukan renovasi. Dan pada malam Natal 24 Desember 2000, gereja itu pun kembali dapat musibah gitu. Menjadi salah satu yang terkena serangan bom. Wow. Itu agak-agak menyedihkan, menyeramkan gitu kan. Apalagi bom itu kan sangat sangat kekuatannya itu sangat dahsyat gitu kan. Seharusnya kita nggak boleh melakukan itu. Aku ada beberapa foto dari gereja katedral ini. Oke, yuk lihat. Gimana foto dari gereja katedral yang cantik kan? Pasti dong. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita masuk ke tempat yang terakhir aja gimana, yaitu Masjid Istiqlal atau Masjid Merdeka. Adalah masjid nasional negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Di seberang timur masjid ini berdiri gereja Katedral Jakarta yang tadi udah aku bahas sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri ya tentang gereja tersebut atau mencari informasi lebih lagi tentang gereja tersebut. Oke, lanjut. Pembangunan masjid ini diperkasai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, ya Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, dan selain itu digunakan sebagai ibadah umat Islam. Masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, sebagai aktivitas sosial dan kegiatan umum dan lain-lainnya. Masih banyak banget masjid ini digunakan oleh umat Islam, terutamanya masyarakat non-muslim pun juga dapat berkunjung ke masjid ini gitu kan, setelah sebelumnya mendapatkan pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal yang harus didampingi oleh pemandu. Jadi bagi non muslim boleh datang gitu misalnya, tapi harus didampingi oleh pemandu karena biar mendapatkan informasi tentang mengenai Islam dan masjid tersebut. Seperti itu. Yuk kita lihat foto Masjid Istiqlal ya. Yuk lihat, check it out. Gimana foto dari Masjid Istiqlalnya? Cantik kan? Pasti dong. Aku ingin menyampaikan yang cukup berat banget. Kita harus berpisah sampai di sini aja. Menyedihkan banget. Semoga kita bisa bertemu kembali. See you soon next time ya guys. Dan aku ingin menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau informasi yang kurang, mohon dimaafkan. Oke? Bye guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye bye.